Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Cirebon kelas 12, kita bersyukur kepada Allah kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk siswa kelas 12 ini kita masih meneruskan, dan insya Allah mudah-mudahan ini pertemuan yang boleh dikatakan terakhir untuk bab mawaris ya. Di bab mawaris kita telah beberapa cara untuk menghitung harta warisan. Coba diingat kembali, yang pertama cara asobah, yang kedua cara aul, dan yang ketiga cara rod ya pada pertemuan kemarin ya. Nah, sekarang kita akan coba cara yang terakhir, cara yang disebut dengan istilah cara ghorowain. Ghorowain. Ingat ya, ini juga mungkin agak asing, maka sering dibaca supaya agak hafal. Syukur-syukur yang diharapkannya apa, harus hafal ya sebaiknya. Cara ghorowain. Nah, cara ghorowain ini tentu kasusnya nanti berbeda dengan 3 cara yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kita contohkan dulu. Misalnya ada seseorang meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, ibu, bapak. Nah, coba ini kasusnya berarti suami, ibu, bapak. Berarti yang meninggal siapa? Istri. Nah, istrinya kebetulan nggak punya anak, gitu ya. Yang meninggal ini nggak punya anak. Yang meninggal masih punya ibu, yang meninggal masih punya bapak. Jadi cuma 3 ahli warisnya, suami, ibu, bapak. Nah, harta warisnya misalnya 600 juta ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Seperti biasa kita tentukan bagian masing-masing dulu. Coba sambil supaya kamu juga mudah-mudahan jadi hafal ya. Suami diingatkan lagi, suami itu kemungkinan bagiannya 2 macam, mungkin setengah ya, 1/2, mungkin juga 1/4 atau 1/4, tergantung kasusnya. Coba di sini dilihat kasusnya suami yang meninggal berarti istrinya punya anak nggak ada di sini, nggak ada ahli waris anak. Jadi berarti suaminya dapat berapa? Kalau yang meninggal nggak punya anak berarti dapat setengah suaminya, bukan 1/4 ya. Kalau punya anak baru 1/4 suami itu. Ibu, nah, ibu ini yang meninggal nggak punya anak, masih ingat nggak? Ibu itu kemungkinannya 2 macam, mungkin dapat 1/3, mungkin dapat 1/6. Nah, di sini kasusnya yang meninggal nggak punya anak, maka ibu dapatnya bukan 1/6 seperti yang sudah contoh-contoh. Kalau yang sudah kan yang meninggal punya anak, maka ibu 1/6. Sekarang yang meninggal nggak punya anak, maka bagian ibu adalah 1/3. Nah, gitu kan bagiannya. Ini udah benar nih, suami setengah, ibu 1/3. Nah, sekarang bapak. Nah, ini bapak ini perlu diperhatikan. Yang sudah contohnya bapak itu dapat 1/6. Kenapa? Karena yang meninggal punya anak. Nah, sekarang yang meninggal nggak punya anak, maka bapak jangan 1/6. Gitu. Kalau 1/6 itu syaratnya yang meninggal punya anak. Nah, di sini yang meninggal nggak punya anak, maka bapak masuknya nanti ke asobah. Asobah. Kenapa asobah? Karena tidak ada anak. Ya. Nah, kita contohkan dan kita buktikan kalau menyelesaikan dengan cara yang biasa, cara asobah ya. Karena ada asobah, pokoknya setiap kasus yang ada asobahnya itu kita nggak perlu KPK, nggak perlu asal masalah, nggak perlu. Karena kalau asobah itu artinya sisa kan, tinggal dibagi diambil kurut, kemudian ada nggak sisanya, kasihkan semua sisanya ke asobah, selesai kan gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nah, jadi cara rod ini ada asobahnya bapak, maka kita nggak perlu mencari asal masalah atau KPK. Jadi gimana Pak? Ya langsung saja dikalikan dengan harta warisnya. Nah,
ya kan? Kalikan dengan harta warisnya. Harta warisnya ada 600 juta, langsung aja kali 600 juta. Ini karena 600 juta. Nah, bapaknya gimana Pak? Asoba. Asoba itu sisa, gitu kan? Nah, kita coba hitung. Ya, kita coba hitung. 600 dibagi 2. Nah, begitu ya? 600 dibagi 2, 300 kan? 300 kali 1 ya tetap 300. 300 juta. Untuk siapa? Untuk suami, karena bagiannya setengah. Nah, kemudian sekarang untuk ibu. Ibu 600, bukan bagian sepertiga, 1/3. 600 dibagi 3 berapa? 2 kan? 600 dibagi 3, 200. Jadi ibu bagiannya 200 juta. Kemudian bapaknya gimana Pak? Ya asoba. Asoba itu berarti sisanya. Coba 600 juta sudah diambil oleh bapak 300, diambil oleh ibu 200, dijumlah 500 kan? Nah, hartanya ada 600, sisanya berapa? Sisanya tinggal 100 juta. Nah, gitu kan? Kalau dijumlah berapa jumlahnya? Ya 600 juta. Uang harta warisnya 600 juta, begitu dibagikan 600 juta, pas kan? Pas. Ya. Kenapa pas? Ya karena ada asobanya. Jadi nggak perlu, meskipun nggak perlu KPK atau asal masalah, pasti pas kalau ada asobanya. Tetapi, nah ini masalahnya di sini nih, masalahnya di sini. Kalau cara perhitungan contoh ini kemudian diselesaikan seperti ini, nah, ya seperti cara tadi tuh, maka seolah-olah benar. Oh, ada bahasa seolah-olah nih, perhatikan. Seolah-olah benar. Kalau ada kata seolah-olah itu berarti sebenarnya tidak seperti itu, sebenarnya nggak begitu. Sepertinya benar, pas Pak, iya tidak semua pas itu benar. Nah sepertinya benar, tapi sebetulnya nggak benar. Nah, yang benar gimana? Nah, yang benarnya seperti apa? Nah inilah yang harus diselesaikan seperti yang sebenarnya itu dengan cara horowe. Sebab kalau diselesaikan seperti ini, coba kalian lihat. Kamu perhatikan, kalau diselesaikan seperti ini, suami dapat 300, ibu dapat 200, bapaknya dapat 100. Ini kalau kamu perhatikan, kalau kamu jeli, ini ada ahli waris yang diperlakukan sepertinya tidak adil. Tidak adil. Kenapa tidak adil? Siapa yang diperlakukan nggak adil coba? Coba perhatikan. Suami, ibu, atau bapak. Kamu perhatikan hasilnya, dapat pendapatannya. Yang adil adalah bapak diperlakukan nggak adil. Bapak dapat 100, ibunya dapat 200. Oh. Berarti ibu dan bapak lebih gedean ibu. Ya kan Pak, ibu yang mengandung, melahirkan dan sebagainya gitu ya. Ya itu sudah tugas ibu, tapi ini kaitannya dengan harta waris. Kalau harta waris itu harta kan? Kalau harta itu, ayo siapa yang paling berjasa antara ibu dan bapak? Ayo pikir. Nah, kalau harta waris, kalau masalah harta yang paling berjasa bukan ibu, tapi bapak dong yang kerja, ya kan? Oh iya. Maka ketika bapak dapatnya lebih kecil dari ibu, bapak akan protes. Kenapa saya kerja kok? Oh, gitu. Saya menghasilkan uang kok. Oh, gitu. Masa saya setengahnya ibu? Protes. Balapan tidak adil. Oleh karena itu, supaya adil, maka harus diselesaikan dengan cara ghorowen. Nah, gimana cara ghorowen itu? Coba perhatikan. Ghorowen itu secara bahasa, ghorowen itu artinya dua hal. Ghorowen itu artinya
dua hal yang aneh. Dua hal yang aneh. Kenapa aneh? Dua hal yang aneh, dua hal yang ganjil. Ya aneh, masa bagian bapak separohnya ibu? Aneh. Harusnya kalau pengen itu ya bapak 2 kali lipat dari bagian ibu. Seperti juga, coba anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan, kan begitu. Nah, bapak kan laki-laki, gitu. Ya minimal sama atau harusnya bapak lebih gede, gitu loh. Kalau ini kan lebih kecil. Nah, oleh karena itu selesaikan dengan cara ghorowain. Nah, gimana ketentuan ghorowain? Nah, ini yang pahami dulu. Ada dua hal yang perlu kamu pahami. Yang pertama, ghorowain, biar kamu tahu ghorowain. Ghorowain itu kapan terjadinya? Kapan ada kasus kemudian kita selesaikan dengan cara ghorowain. Ghorowain itu terjadi perhatikan, ghorowain itu akan terjadi dan kamu harus selesaikan dengan cara ghorowain. Kapan? Yaitu ketika ahli waris terdiri dari suami atau istri, ibu dan bapak. Jadi pasti ada 3 ahli warisnya: suami, ibu, bapak, atau istri, ibu, bapak. Nggak mungkin kan suami dan istri dapat semua, ya siapa yang meninggal pasti salah satunya kan. Jadi ketika dalam sebuah kasus ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan bapak, atau istri, ibu, dan bapak, maka harus diselesaikan dengan cara ghorowain. Enggak seperti yang tadi dicontohkan. Nah, nanti akan hasilnya nggak adil. Nah, itu ghorowain ketika ahli warisnya suami, ibu, bapak, atau istri, ibu, bapak. Nah, yang kedua, ini cara menyelesaikan ghorowainnya. Bagian ibu yang jadi masalah kan bagian ibu. Ibu lebih gede daripada bapak. Nah, ini. Kalau suami mah udah jelas setengah, karena dia justru lebih berjasa. Istrinya meninggal, suami paling berjasa dong. Nah, karena yang kerja kan suaminya. Maka wajar kalau dapatnya lebih gede. Bagian ibu, nah kalau dighorowain nih, bagian ibu tuh dighorowain pasti sepertiga, pasti, karena nggak punya anak, dighorowain pasti nggak ada anak, ya kan? Bagian ibu sepertiga, tapi nanti sepertiganya tuh bukan dari asal harta waris awalnya, sepertiga dari sisa. Ya, sepertiga dari sisa. Maksud dari sisa di sini apa? Setelah diambil oleh suami atau istri, gitu loh ya. Dan bagian bapak adalah asobah. Dalam kasus ghorowain, bapak pasti asobah. Kenapa? Karena nggak ada anak. Gitu ya, bapak pasti asobah. Jadi bagian ibunya tuh sepertiga dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri, tergantung kasusnya, suami atau istri yang meninggal. Jadi untuk menyelesaikan contoh ini, bagaimana caranya? Caranya adalah bagian suami sudah pasti, kalau suami setengah langsung dikalikan dengan 600, suami 300, sudah benar. Nah, sudah benar karena asobah langsung dikalikan. Nah, ibu sepertiga jangan kali 600.
Jangan kali 600. Kenapa? Ibu sepertiga dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri. Ini sudah diambil oleh suami 300. Berarti tinggal sisanya 300. Jadi ibu sepertiga kali berapa? 300 juta. Bukan kali 600. Kenapa? Karena sudah diambil oleh suami 300, sisanya 300. Jadi ketentuannya di sini bagian ibu sepertiga dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri. Jadi ibu sepertiga kali 300. Nah, ingat angka 300 di sini adalah harta waris diambil jatah suami. Ya, berarti 300 dibagi 3 berapa? Ya 100 hasilnya. 100 juta. Maka bagian ibu 100 juta. Nah, bapak gimana? Asobah, sisa. Sisa kan? Sisa akhir. 300 ditambah 100, 400. Harta warisnya. Nah, ini kan berarti 400 nih. 400 juta jumlahnya. Nah, harta warisnya ada 600, sisanya berapa? 200 sisanya. Nah, ini baru benar, baru adil. Bapak 2 kali lipat bagian ibu. Tuh, ya kan? Nah, seperti itu cara horowen. Nah, ini mudah-mudahan agak gampang nih karena nggak ribet-ribet cari KPK karena ada asobah. Cuma nanti bedanya antara asobah cara pertama dengan horowen, ini kamu harus paham. Kalau cara asobah itu yang asobahnya pasti bukan bapak. Asobahnya itu anak laki-laki, ya kan? Anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, itu nanti cara asobah yang pertama itu. Tapi kalau horowen asobahnya bukan anak laki-laki, tapi asobahnya adalah bapak. Tuh, gitu nggak ada anak di horowen itu pasti. Apa namanya kasusnya nggak ada anak. Nah, gitu ya. Baik, ini agak gampang, maka latihannya bapak akan coba 2 soal, ya kan? Latihan A contoh, B latihan. Latihannya ada 2. 1, ahli waris terdiri 1, 2, 3. Pasti 3 orang. Kalau horowen itu pasti 3 orang. Ini bapak udah coba nulis untuk latihan. Misalnya kalau tadi kan suami nih ahli warisnya, sekarang istri, kemudian ibu, bapak. Ini pasti horowen, istri, ibu, bapak. Harta warisnya wajar ya. Harta waris berapa? Misalnya di sini harta warisnya 120 juta misalnya. Nah, hitung ya bagiannya. Ini horowen latihan ke-1. 2 latihan ya, nomor 2. Kembali lagi ke suami, ibu, bapak. Harta warisnya 180 juta misalnya. Nah, ini contoh 2 soal cara horowen. Yang pertama, ahli waris terdiri dari istri, ibu, bapak. Ingat di sini nggak ada anak, maka nanti bapaknya asobah. Nah, tinggal istrinya seberapa, dan ingat ibu sepertiga dari sisa. Jadi nanti kamu ketika menjawab ikuti ketentuan-ketentuannya. Nah, yang kedua, ahli waris terdiri dari suami, ibu, bapak. Nah, harta warisnya 180 juta. Nah, coba nanti kamu hitung, dan seperti biasa hasil jawabannya coba nanti dikirim lewat MS ya, nanti bapak akan bikin tugasnya di LMS. Demikian yang bisa bapak sampaikan. Mohon maaf barangkali ada yang kurang jelas.
Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lewat Zoom ya. Ini Bapak pengen sekali sebetulnya lewat Zoom, cuma karena waktunya aja yang belum sempat. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lewat Zoom sehingga bisa ada dialog tanya jawab ya. Nah, demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi ditunggu nanti jawabannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.